Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-77. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Hua Wudao menghadapi Wu Xian, pemimpin dari 10 dukun yang telah merasuki tubuh Wu Sheng. Serangan dilesatkan pada Hua Wudao. Ekspresi Hua Wudao sungguh-sungguh saat dia mempertahankan 6 segel Taois yang kompatibel. Ketika mengatakan, kantong tulang tua sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lawan mereka adalah 10 dukun. Ia meminta untuk Luzo mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Di luar ruang gelap, seorang pria mengulurkan lengannya, dan pedang perak yang bersinar terbang keluar secara horizontal. Itu menembus ruang ungu dan menikam 6 segel Taois yang kompatibel. Yang tidak lain itu adalah Shen Luo Shishan. Dia berteriak pada Hua Wudao. Ia akan menghabisi pengkhianat seperti Hua Wudao. Ketika Ren Buping dari Sekte Demon Slaying melihat ini, dia sangat terkejut mengatakan, Luo Shishan bisa menembus bangsal 10 dukun. Sementara itu, kursi ketiga Sekte Demon Slaying telah mencapai sisinya tanpa dia sadari. Duan Xing menyapa Ren Buping. Ren Buping menoleh mengatakan, Duan Xing datang tepat waktu. Duan Xing mengatakan, ia melakukan perjalanan di atas gunung dengan senior Swordsman. Untungnya, mereka berhasil tepat waktu. Ia sudah berkoordinasi dengan Wu Sheng sebelum ini. Lingkungan ini tidak akan membatasi siapapun dari Sekte Demon Slaying. Itu hebat. Itu adalah kata yang keluar dari mulut Ren Buping. Ren Buping merasa benar-benar nyaman. Dia menatap serangan pedang mengejutkan Swordsman Luo Shishan. Luo Shishan adalah saudara laki-laki Luo Changqing, salah satu dari 3 sword freak yang hebat. Namun Luo Shishan menjadi terkenal sejak awal dan mendapatkan gelar Swordsman. Dia telah fokus pada kultivasinya selama ini. Meskipun reputasi Luo Changqing menggantikannya, tidak perlu meragukan kekuatannya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Ming Xiyin harus memimpin dan tidak lagi bisa pergi. Jika dia bergerak, kereta Flying Chariot pasti akan terjatuh. Yuan hanya berada di alam Divine Court. Dia tidak bisa melawan elit Rana Nation Divinity Tribulation. Ini sama dengan Pan Zong dan juga Zhou Jinfeng. Tidak perlu menyebutkan kultivator wanita lainnya. Duan Musang maju di 10 dukun. Dia sibuk untuk saat ini dan tidak bisa kembali untuk mendukungnya. Duan Musang berteriak memanggil Hua Wudao. Mereka sadar hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Hua Wudao. Pria itu adalah Luzo. Ming Xiyin berteriak memanggil masternya. Meskipun Ming Xiyin tidak terlalu menyukai Hua Wudao, dia masihlah anggota Evil Sky Pavilion. Jika sesuatu terjadi padanya, itu sama dengan Evil Sky Pavilion yang ditampar wajahnya. Satu tangan Luzo tetap di punggung, dan satunya lagi di depan dengan sesuatu yang samar berkilauan di tangannya, yang keriput. Kartu item muncul, tepat ketika dia akan bergerak. Hua Wudao yang masih mempertahankan segel Taois yang kompatibel berteriak untuk Luzo mundur. Luzo terkejut karena Hua Wudao sepertinya masih bisa menahannya. 8 skrip besar tiba-tiba membesar menjadi 2 kali ukurannya. Tampaknya pada saat yang sama benturan terjadi. Itu adalah benturan dari pedang Luo Shishan dengan segel Taois yang kompatibel. Mata Hua Wudao terbakar amarah berteriak menyebut nama Luo Shishan. Mata Luo Shishan juga menyala karena marah berteriak memanggil Hua Wudao sebagai pengkhianat. Ketika mereka bertemu, sepertinya mereka berdua bertemu musuh bebuyutan mereka. 6 segel yang kompatibel sangat kuat. Sementara itu menahan serangan dari hujan ungu 10 dukun. Itu juga masih bisa bertahan melawan serangan mendadak Swordsman Luo Shishan. Seberapa kuatkah Hua Wudao?
Rambut perak di tubuh keriput Luo Xishan diacak-acak oleh angin. Dia dijauhkan, di luar 6 segel yang kompatibel. Hua Wudao mengatakan, dirinya sudah lama mengundurkan diri dari posisi seorang penatua. Beraninya Luo Xishan menyebutnya sebagai pengkhianat. Luo Xishan menimpali. Hua Wudao baru saja meninggalkan sekte ketika bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apa bedanya dengan menjadi pengkhianat? Luo Xishan melihat kereta terbang yang besar yang dipertahankan oleh 6 segel kompatibel dan merasakan gelombang kemarahan baru memenuhi dadanya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya membuang kata-kata. Dirinya di sana atas perintah Master Sekte untuk membersihkan kekacauan ini. Ming Xin berada di sana juga bergumam. Hua Wudao sangat kuat. Bahkan dia masih bisa menerima serangan dari Luo Xishan ketika menahan energi korosif dari 10 dukun. Di sisi Luzo, kartu item di telapak tangan Luzo menghilang. Dia memandang Luo Xishan dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia masih menunggu kesempatan yang paling cocok. Secara alami, kartu serangan mematikan dapat menghabisi Luo Xishan. Tapi dia harus berhati-hati dalam penggunaannya dan harus menghemat sebanyak mungkin kartunya. Itu juga berlaku untuk kartu percobaan bentuk puncak. Ada 10 dukun, Rainbow Pink, Luo Xishan, Duan Xing dan Molly yang bisa diam-diam menonton saat ini. Ada juga para elit yang dibawa oleh kekuatan lain. Ada terlalu banyak musuh potensial saat ini. Jika dia menggunakan kartu item tanpa perencanaan, dia hanya akan bisa bereaksi secara pasif terhadap pertempuran. Pemimpin 10 dukun Wuxian melihat Luo Xishan juga. Mungkin karena dia merasuki Wusheng, dia secara naluri tahu bahwa Luo Xishan bukanlah musuh. Wuxian melirik 10 lingkaran cahaya di tengah. Penyerapan kekuatan hampir selesai. Kekuatan 10 dukun hampir mencapai puncaknya. Sudah hampir waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Wuxian mengangkat tangannya lagi. Jubah merahnya berkibar bertiup angin. Rambutnya juga tertiup angin. Ramalan Yarrow. Berdoa, memuji, berkorban, dan ramalan Yarrow. Area gelap semakin gelap, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba Hua Wudao berteriak untuk mereka mundur. Hua Wudao merasakan tekanan pada dirinya sendiri. Ada angin kencang yang menghempaskan 6 segel kompatibel dengan hujan ungu. Luzo tidak bergerak. Semakin kacau, semakin tenang dia seharusnya. Mendengar itu membuat Luo Xishan mengatakan, apakah Hua Wudao baru saja mengatakan untuk mundur? Lihatlah apakah mereka dapat melarikan diri dari tekniknya. Suara Luo Xishan mencapai mereka. 13 pedang. Pedangnya terbelah menjadi 13 bilah. Ini adalah keterampilan sempurna yang membuatnya terkenal. Begitulah cara dia mendapatkan gelar Swordsman Luo Xishan. 13 bilah energi muncul dan melesat ke arah Hua Wudao. Segel 6 yang kompatibel memang kuat. Namun itu masih merupakan langkah defensif. Itu akan selamanya seperti karung tinju. Benturan dan ledakan terjadi ketika pedang Luo Xishan menghunus Hua Wudao. Naskah api adalah yang pertama pecah. Ekspresi Hua Wudao berubah. Kekuatan korosif 10 dukun terlalu kuat. Untungnya mereka tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat seperti Duan Moseng. Juga sekitar setengah dari mereka ditugaskan dengan sihir tambahan. Jika bukan itu masalahnya, Hua Wudao tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak berdaya saat dia melihat 13 bilah energi yang masuk. Tiba-tiba, cahaya buram gelap melesat ke arah Luo Xishan melewati ruang gelap. Itu membatalkan serangan Luo Xishan. Thunder Blast tiba-tiba meledak dengan sambaran petir. Itu tampak seperti sambaran petir dari surga. Itu menyerang Luo Xishan. 13 bilah energi menghilang. Luo Xishan terhuyung-huyung dari serangan itu. Luo Xishan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dengan dukungan 10 dukun, dia yakin akan kemenangannya atas Hua Wudao. Dia begitu fokus pada Hua Wudao sehingga dia mengabaikan lelaki tua sederhana dengan primalsi yang lemah ini. Orang tua yang rambutnya belum memutih sepenuhnya. Ini adalah Jitiando, Patriark Evil Sky Pavilion. Itu adalah serangan dari Luzo.
Perhatian semua orang langsung tertuju pada arah serangan itu. Mereka penasaran dari mana asal dari serangan tersebut. Yang tidak lain adalah Luzo. Luzo yang telah selesai dengan serangannya mengatakan dengan suara yang dalam, "Menyerang satu orang tidak bisa terima." Rainbow Pink melihat ini juga. Dia berkata dengan terkejut, "Murid ke-8 Evilscape Pavilion Zhonggong ahli dalam 9 kesengsaraan Thunder Blast. Bukan Thunder Blast yang sebenarnya, tapi bagaimana Ji Tiando menguasai Thunder Blast yang begitu murni?" Duansing mengerutkan kening. Ketika dia bergumam, apakah Luzo benar-benar menyamar sebagai Grandmaster Buddhis? Setelah insiden di altar Giok Hijau, Sekte Kebenaran telah mengeluh kepada Sekte Demon Slaying tentang hal ini di setiap kesempatan yang mereka miliki. Karena kejatuhan ini, Sekte Kebenaran dan Sekte Demon Slaying tidak lagi memiliki kontak. Awalnya, dia tidak percaya, namun sekarang dia menyaksikan ini dengan matanya sendiri. Dia terkejut. Hua Wudao menghela nafas lega ketika Luzo melepaskan keahliannya. Dia jauh lebih percaya diri sekarang. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Luzo. Luzo hanya mengatakan itu bukan masalah. Luzo menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Keberuntungan yang mengerikan." Serangan ini tidak membuat Luo Xishan terluka. 100 merit poinnya terbuang sia-sia. Haruskah ia menggunakan lebih banyak kartu? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia harus mencari celah sebagai gantinya. 10 lingkaran cahaya di tanah terus-menerus memberikan kekuatan kepada 10 dukun. Jelas, kekuatan 10 dukun masih berkembang. Ketika Rainbow Pink melihat ini, dia dipenuhi dengan kekaguman. Dia buru-buru mengingatkan kepada Wuxian, "Jangan menunjukkan belas kasihan. Waktu adalah esensi. Jangan beri mereka kesempatan." 10 dukun juga menyadari hal ini. Formasi pendahulu agung hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Masalahnya adalah butuh waktu untuk merapal mantra sihir, berdoa, memuji, dan berkorban adalah proses yang membutuhkan waktu. 6 segel yang kompatibel sedang tertatih-tatih di bawah serangan hujan ungu yang menembus terus-menerus. Setelah mantra sihir 10 dukun terbentuk, tidak mungkin 6 segel kompatibel bisa menahannya. Pada saat ini, Yuan Er buru-buru mendekati Ming Ziyin mengatakan, ia yang akan memimpin kemudi. Ming Ziyin sebaiknya pergi. Ming Ziyin segera melompat keluar. Yuan Er bukanlah kultivator ranah Divine Court biasa. Ketika Ming Ziyin pergi, dia menyalurkan primal chi-nya untuk menjaga kereta terbangnya tetap mengapung. Ketika ada kebutuhan untuk itu, dia akan mengemudi kereta terbang dan meninggalkan Grand Formation. Suara rintik hujan ungu juga berubah. Setelah Luo Xishan terempas, dia menatap Luzo yang berdiri di atas kereta terbang dengan terkejut. Dia berbalik untuk melihat Wuxian. Dia berteriak untuk Wuxian membantunya. Wuxian melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Tetesan hujan ungu di langit berkumpul dan melesat ke arah 6 segel yang kompatibel. Ming Ziyin mendekati Hua Wudao dan akan membantu. Ming Ziyin muncul di sebelah Hua Wudao dengan kecepatan kilat. Dia mengulurkan tangannya dengan telapak tangan keluar dan menyalurkan primal chi-nya yang kuat ke dalam tubuh Hua Wudao. Hua Wudao tidak menoleh ke belakang. Pada saat ini dia lebih suka jika Ming Ziyin mengemudi. Dengan karakteristik khusus kereta Flying Chariot, ditambah dengan 6 segel kompatibel, tidak akan menjadi masalah untuk meninggalkan formasi besar selama orang yang memimpin cukup kuat. Pada saat itu, tidak peduli seberapa dalam basis kultivasi 10 dukun, mereka tidak dapat memperluas jangkauan mereka di luar ruang gelap. Ming Ziyin menimpali untuk Hua Wudao tidak berbicara lagi. Seharusnya Hua Wudao merasa terhormat, bisa bertarung berdampingan dengannya. Ming Ziyin berdiri, di belakang Hua Wudao menyalurkan primal chi-nya. Dengan dukungan Ming Ziyin, naskah api tiba-tiba muncul kembali dan mengambil tempatnya sekali lagi. Pada saat yang sama, 8 skrip besar bersinar lebih menyilaukan. 6 segel kompatibel jelas telah tumbuh lebih kuat sekarang. Benturan dan suara ledakan terjadi lagi. Hujan ungu dicegah oleh 6 segel kompatibel yang telah tumbuh lebih kuat. Luo Xishan berkata dengan suara yang dalam, "Luzo hanya berjuang di ambang kematian." Tetapan Luzo dengan cepat beralih dari Wuxian ke arah Luo Xishan. Dia bertanya, apakah Luo Xishan memiliki keinginan sebelum binasa?
Luo Xishan tiba-tiba berhenti bergerak saat dia melayang di luar 6 segel yang kompatibel. Dia mempelajari Luzo yang berdiri di atas kereta terbang di belakang 6 segel yang kompatibel. Serangan Thunder Blast telah membuatnya lengah. Namun selain didorong oleh serangan itu, dia menemukan dia tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, dia berkata dengan angkuh, apakah itu semua yang ada pada Patriarch Evil Sky Pavilion? Itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Pedang di tangan Luo Xishan bergetar, menciptakan suara mendengung seperti lebah. Pada saat ini, 10 dukun tiba-tiba mengubah posisi mereka. Mereka berdiri dalam 3, 2, 3, dan 5 baris. Wuseng dan Wu Guan, yang sekarang menjadi Wu Xian dan Wu Ji, melayang di depan. Ren Buping berkata dengan penuh semangat, kekuatan 10 dukun akhirnya selesai. Evil Sky Pavilion akan segera hilang. 10 lingkaran cahaya keunguan di tanah sudah menghilang. Kekuatan 10 dukun telah sepenuhnya pulih. Kekuatan sihir yang menyerupai gelombang perlahan muncul di langit yang gelap. Seolah-olah air laut yang menghitam jatuh dari langit seperti longsoran salju. Semua orang memandang tanpa daya dengan kekuatan 10 dukun pada tingkat ini. Bahkan Hua Wudao dengan bantuan Meng Xin tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Xishan yang berencana menyerang menghentikan gerakannya. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli 8 daun pun tidak akan mampu menghentikan kekuatan 10 dukun. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan pada saat ini. Sementara itu, orang-orang dari sekte Demon Slaying menatap tanpa berkedip pada pemandangan di depan mereka. Para kultivator berjubah merah tanpa acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat ini. Para kultivator tingkat bumi di kota Tangzi di kejauhan melihat ke ruang gelap, setengah lingkaran yang besar. Mereka tidak bisa melihat apapun selain cahaya redup dari segel 6 yang kompatibel di sekitar kereta terbang. Kereta Flying Chariot mulai bergoyang. Wajah Yuan Er berkeringat. Bahkan dengan basis kultivasi ranah Divine Court masih sulit baginya untuk mengendalikan kereta terbang dengan bantuan dari Pan Zong, Zhou Jinfeng, dan Zhou Yue yang basis kultivasinya hanya setengah pulih. Yuan Er mengeluh, dia tidak bisa mempertahankan itu lebih lama lagi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia segera memeringkan tubuhnya melayang ke depan dan bergumam. Sepertinya ia tidak bisa menyimpan kartunya lagi. Pada saat ini, Wu Xian berbicara dengan suara yang dalam. Tangkap biang keladi untuk menangkap pengikutnya. Ia sudah menunggunya. Ribuan energi, kerucut, keunguan langsung muncul di sekitar mereka saat mereka berpindah ke Luzo. Luzo sedikit mengernyit. Dia bergumam. Haruskah ia membuang kartu percobaan bentuk puncaknya? Apakah ini kekuatan ramalan Yero untuk meramalkan langkah lawan selanjutnya? Tampaknya pada saat yang sama, suara isak tangis terdengar dari langit. Luzo penuh tanya. Semua orang melihat gelombang keunguan. Mereka melihat wizard di atas langit terbungkus ci keberuntungan. Itu menunggangi ombak ungu. Itu adalah wizard. Wizard tampaknya telah merasakan bahwa tuannya dalam bahaya. Itu muncul di langit dan berputar-putar. Ci keberuntungan jatuh seperti salju dan gelombang ungu didorong kembali oleh ci keberuntungan dan dengan cepat melemah. Energi kerucut ungu dihancurkan oleh ci keberuntungan yang ajaib ini. Bagaimanapun semuanya memiliki kelemahannya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-77. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!